Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irwan Setiawan TV, jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini seperti biasanya kita ditemani oleh seruput secangkir kopi. Bismillah. Mantap. Oke, tanpa intinya dan tak bosan-bosannya saya akan mereaction tetap di episodenya Wildo. Episodenya Wildo yang pada saat kali ini kita akan coba reaksi dia tentang masalah aurat menurut dia seperti apa. Sebelumnya kita lihat dulu tayangan video bagaimana dia melakukan sebuah atraksi seni yang beliau melakukan dengan seorang wanita dengan mewarnai tubuh wanita itu dengan gerakan-gerakan tari tertentu. Saya tidak tahu itu tari apa dan saya tidak tahu itu seni apa. Yang jelas kita coba lihat dulu. Nah, yang dilakukan beliau ini adalah mewarnai bodi wanita ya, dan wanita itu melakukan dengan tarian-tarian tertentu. Ya, kalau disebut dengan seni, ya itulah seni. Enak ataupun tidak, ya itulah seni yang harus kita hargai. Tetapi kalau kita berbicara masalah ranah agama, tetap mau seni apapun, kalau kita sebagai orang yang beragama ada batasan yang tidak boleh dilanggar di dalam agama. Ketika kita sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, meyakini Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasulullah, maka ada batasan pagar yang tidak boleh kita loncati. Salah satunya adalah tentang pertama aurat wanita, yang kedua seorang laki-laki dan wanita yang bukan muhrim itu tidak boleh bersentuhan ya, itu tidak boleh bersentuhan. Dan yang menariknya pada kesempatan ini, ketika Wildo diwawancarai oleh seorang YouTuber cantik yang memakai hijab, ditanya tentang masalah aurat. Ini jawaban dia. Aurat tidak berkaitan dengan tubuh. Oke, stop dulu. Pertama, ketika ditanya tentang aurat, Wildo menjawab bahwa aurat itu tidak ada hubungannya dengan fisik, tetapi dengan mental. Saya masih bingung nih, arahnya kemana? Karena pemahaman saya jelas aurat itu urusannya dengan fisik. Sebab yang namanya aurat itu artinya malu ya. Aurat itu artinya malu, rasa malu ya. Maka jangan memperlihatkan kemaluan itu di depan publik atau di halayak. Tapi beliau mengatakan aurat itu tidak ada hubungannya dengan fisik, tetapi dengan mental. Kita lanjut. Jadi yang disebut aurat apa? Enggak ada. Dia bukan fisik. Lah kalau fisik seharusnya dari bayi sudah umur mulai 14 tahun udah mulai kelihatan, tapi yang laki belum. Perempuan sudah mulai kelihatan sedikit. Begitu umur 17, sini mulai menonjol. Mungkin bagian yang lain mulai ada bulunya atau gimana. Nah, itu kan baru kelihatan auratnya. Tapi itu pun juga mental. Oke. Aurat tidak ada hubungannya dengan fisik, tetapi dengan mental. Dan dia menganalogikan aurat itu dengan seorang bayi ataupun anak kecil. Bayi bertelanjang dan kita bebas melihat bayi itu telanjang bulat dan tidak ada hasrat apapun terhadap bayi karena bayi tidak memiliki aurat. Itu kata beliau, karena bayi tidak memiliki aurat. Ya betul, di dalam Islam juga seperti itu. Anak-anak yang belum balik itu masih belum memiliki aurat, belum memiliki rasa malu yang wajib ditutupi di dalam syariat. Bahkan bayi ataupun anak-anak itu tidak tersentuh oleh hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia sudah balik, kalau wanita ditandai dengan haid atau menstruasi, atau laki-laki pernah mimpi basah dan lain sebagainya lah, itu disebut dengan balik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pendapat beliau tentang analoginya terhadap seorang bayi. Maka yang disebut aurat bisa keseluruhan. Bisa seluruh, bahkan mungkin mata pun juga aurat. Bagi orang barat biasa banget. Biasa, bagi orang barat yang disebut aurat daerah sini aja. Ya. Yang lainnya tidak. Sama sini. Itu pun hanya perempuan, yang sini laki-laki nggak ada. Iya, iya. Nah, ini daerah sini yang disebut aurat. Apa ya?
Jadi menurut saya ini ada disclaimer ya, ada inkonsistensi pendapat beliau yang pertama dengan yang selanjutnya. Di pertama dia mengatakan aurat itu tidak ada hubungannya dengan fisik, tapi dengan mental. Tetapi ketika dia menganalogikan dengan seorang bayi, kemudian bayi itu tumbuh menjadi remaja dan dewasa, ada perubahan fisik, ada perubahan tubuh pada anak-anak itu menuju remaja dan dewasa, ada yang menonjol dan lain sebagainya, baru itu dikatakan aurat menurut dia. Katanya aurat tidak ada hubungannya dengan fisik, tapi dia sendiri yang mengatakan kalau wanita itu kalau sudah menjelang dewasa maka kelihatan auratnya secara fisik. Jadi logikanya kemana nih? Tetapi saya paham filsafat berpikir dia mau menggiring opini kemana nih kita lanjutkan. Kita lagi jalan-jalan, tahu-tahu ada cewek pakai bikini, ini kan objek. Ya. Apa kita salahkan ya? Apa dia menyalahkan aku? Iya. Iya, kalau di negara Islam, kamu nggak boleh pakai bikini ya. Ini kan di negara bebas misalnya. Iya. Orang pakai bikini boleh. Terus apa disalahkan? Betul kan? Beliau menganalogikan lagi, mengumpamakan seorang wanita yang memakai bikini, tapi di barat ya, memakai bikini di barat tidak bisa disalahkan karena itu hak asasi. Itu yang dimaksud dengan privasi di barat. Nah, inilah yang disebut dengan filsafat barat yang mau dia masukkan ke dalam filsafat kita sebagai orang Indonesia yang beragama. Ini jelas bahaya sekali, dan inilah cikal bakal terjadinya free love, free sex ya, seks bebas, kemudian cinta bebas dan lain sebagainya. Justru di Amerika sendiri hal semacam ini tuh sudah mendapatkan sebuah kejenuhan di antara warganya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam yang dibatasi dengan aturan-aturan Islam yang begitu ketat, khususnya dalam masalah aurat, jangan kita terpancing opini mereka, ya, jangan terpancing opini mereka, karena rasionalitas mereka, rasionalitas berpikir mereka jelas ingin menunjukkan bahwa itu adalah ranah privasi dan aurat itu tidak ada hubungannya dengan fisik seseorang, tapi mental kita. Kita lanjutkan. Bagi orang Arab, yang disebut aurat mungkin karena budaya di sana selalu berhijab ya. Hijab itu kan budaya sana memang dari. Ya kalau di negara Islam, kamu nggak boleh pakai bikini ya. Ini kan di negara bebas misalnya. Orang pakai bikini boleh. Terus apa disalahkan? Yang disalahkan yang lihat. Itu kan kita sekarang sudah bisa pahami substansi dari pembicaraan dia atau esensi yang dia tawarkan. Jelas dia mau mencoba memasukkan filsafat barat orientalis yang benci terhadap Islam, mau dimasukkan ke dalam kebiasaan dan kebudayaan remaja-remaja muslim. Ini sangat berbahaya sekali. Ingat loh, kita sebagai orang yang beriman dan orang yang Islam sangat yakin dengan kebenaran Islam, dan kita menunjukkan bahwa Islam agama yang betul-betul benar. Islam adalah agama Allah yang diyakini betul-betul datangnya dari Allah, karena Islam agama antisipatif. Islam itu agama antisipasi, bro. Sebelum orang terjebak ke dalam perzinahan, Islam melarang dulu pendekatan zina. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina sebelum zinahnya yang diharamkan. Artinya apa? Mendekati saja kita sudah dilarang, apalagi kepada zinanya. Inilah yang disebut dengan antisipatif. Kenapa ada semacam antisipatif seperti itu? Karena kita yakin Islam ini dibawa oleh Allah melalui Rasulullah, dan Allah Maha tahu ya keburukan-keburukan yang akan terjadi di depan. Oleh karena itu Allah membuat semacam syariah, semacam aturan agar kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW jangan sampai keluar dari rel aturan itu, supaya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi sayang, orang seperti Weldo yang ma'rifatnya sangat tinggi akan menganggap kepada kita orang yang selalu menjalankan syariat itu sebagai anak kecil, sebagai anak TK. Agama itu tidak ada artinya bagi Weldo dan juga bagi penganut-penganutnya, karena tingkatan yang paling tertinggi adalah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Karena dia sudah merasa dekat dengan Tuhannya, Tuhannya menyatu dengan dirinya, sehingga dia tidak butuh lagi syariat, tidak butuh lagi ibadah. Tapi logika berpikir yang sedikit cerdas, saudara, sesungguhnya
Orang yang paling dekat dan makrifat dengan Allah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang paling makrifat dengan Allah, tapi Rasul orang yang paling rajin dalam menjalankan ibadahnya. Rasul orang yang paling banyak sujud kepada Allah. Rasul orang yang paling khusyuk menjalankan sholatnya, orang yang paling rajin melaksanakan puasa atau saumnya. Inilah syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Untuk apa ada Allah? Untuk apa ada Nabi yang membawa syariat? Kalau kita ujug-ujugnya harus makrifat kepada Allah dan tidak butuh lagi kepada syariat. Artinya pemahaman Waldo ini berbahaya sekali. Artinya agama itu sudah tidak penting lagi di mata Waldo. Yang penting adalah pemikiran kita, dialek berpikiran kita tetap tergantung kepada Tuhan, siapapun Tuhannya. Inilah pemikiran Waldo yang sangat berbahaya. Oke sahabat, itu sedikit cuplikan bagaimana Waldo membahas tentang masalah aurat. Walaupun menurut saya ini ada inkonsistensi pemikiran dia tentang aurat, tetapi inilah manusia, tidak akan lepas daripada salah dan kesalahan. Saya tidak membenci Waldo, tapi saya respect terhadap pemikiran beliau yang menurut saya pemikiran-pemikiran beliau akan merusak generasi kita sebagai muslim. Ini sangat bahaya sekali. Oleh karena itu, rapatkan barisan, kuatkan keimanan dan kuatkan akidah kita supaya lurus di jalan Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diakhiri dengan seruput segelas kopi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga hidayah kita. Semoga Allah senantiasa menjaga akidah kita supaya akidah kita lurus dengan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu langkah maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.